Puji nama Tuhan. Di hari Paskah yang berbahagia ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali untuk melihat apa pesan Tuhan buat setiap kita. Satu perkataan atau kalimat frase yang Tuhan Yesus sampaikan ketika ia bangkit dari kubur adalah jangan takut. Nah, mengapa Yesus berkata kepada Maria, kepada murid-muridnya untuk tidak takut, untuk jangan takut? Karena Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, takut itu adalah natur hidup manusia. Tidak seorang pun di antara kita yang tidak memiliki perasaan takut. Amin, Pak Berni? Pasti Pak Berni takut, amin. Takut nggak mendapatkan Bu Ratna. Iya, takut tidak mendapatkan sesuatu atau takut akan hukuman. Ya, kita dicoba oleh iblis untuk kita mengalami yang namanya dikuasai oleh ketakutan. Khususnya saat ini Bapak Ibu, kita diperhadapkan dengan kekhawatiran dan ketakutan. Dunia sedang diintimidasi oleh ketakutan antara Iran dan Amerika dan Israel. Sepertinya kalau kita dengar berita, sepertinya tidak ada jalan damai. Amerika mau gencatan senjata kalau Iran menutup, nanti berjanji akan menutup proyek nuklirnya. Harus apa-apa laporan sama kita. Wah, Iran merasa tidak adil. Kita kan negara berdaulat, kita kan negara merdeka. Kok kalian harus ngatur? Nggak boleh. Kami mau gencatan senjata kalau Amerika mau membayar semua kerugian yang ditimbulkan karena perang ini. Lalu Selat Hormuz khususnya itu mereka kuasai gitu ya. Sepertinya tidak ada jalan damai ya Bapak Ibu. Minyak di beberapa negara sudah melonjak tinggi. Kemarin teman pendeta saya ke Filipina, dia langsung live, dia beritakan di Filipina saat ini minyak sudah berapa? 200 sekian ribu gitu ya. Wow, lumayan. Kalau terjadi itu di Indonesia, bagaimana hidup kita? Bagaimana usaha kita? Bagaimana perusahaan kita? Bagaimana makan anak istri kita gitu ya? Pasti semua akan naik. Nah, dengar Bapak Ibu, bahwa iblis bekerja melalui ketakutan. Iblis menebar yang namanya ketakutan. Bagaimana kita gelisah, bagaimana kita khawatir, tapi puji Tuhan, iblis berusaha supaya kita dikuasai ketakutan. Tapi Tuhan kita berkata, Bapak Ibu, ada 365 hari dalam setahun. Lalu ada kata 365 kata jangan takut di dalam Alkitab. Tuhan mau ingatkan kita bahwa ya, takut itu wajar, tapi janganlah kita dikuasai oleh yang namanya ketakutan. Amin. Karena nyatanya Bapak Ibu, dari salah satu sumber saya ambil dari Zig Ziglar dalam bukunya See You at the Top. Ada 40% dari semua ketakutan kita itu sebenarnya nggak pernah terjadi. Ada 30% dari ketakutan kita itu terjadi karena apa? Dari masa lalu kita, trauma. 12% rasa takut itu karena kritikan. 10% dari penyakit. 8% dari cemas dan takut akan masalah yang sedang terjadi. Nah, setiap kita pasti ada yang namanya rasa takut. Tetapi kadang-kadang Bapak Ibu, ketakutan kita itu tidak benar-benar terjadi. Memang rasa takut itu wajar, karena kita punya masa lalu, kita punya luka, kita punya trauma. Mungkin kita dikritik, mungkin ada penyakit, mungkin masalah yang saat ini terjadi seperti Iran dan juga Amerika, masalah geopolitik yang begitu luar biasa. Murid-murid juga mengalami yang namanya rasa takut Bapak Ibu. Ketika Maria dan dua wanita yang lain akan berangkat merempahi
merempahi mayat Tuhan Yesus, mereka juga diliputi oleh rasa takut. Murid-murid juga diliputi oleh rasa takut. Setelah Yesus mati, mereka bersembunyi di satu ruangan. Mereka ketakutan. Mengapa Yudas mengkhianati Yesus? Karena Yudas takut kekurangan. Kenapa Simon mengkhianati Yesus, menyangkal Yesus? Karena Simon takut disalibkan. Mengapa murid-murid akhirnya kembali ke jalan mereka? Karena murid-murid takut, mereka nggak makan. Ya, ketakutan itu membuat murid-murid lupa akan janji Tuhan, lupa akan siapa itu Yesus. Nah, lihat Bapak Ibu, murid-murid saja mengalami rasa takut. Jadi kalau hari ini kita memiliki rasa takut, itu wajar. Itu lumrah, itu tandanya kita manusia. Tapi Tuhan mau kita untuk tidak dikuasai oleh namanya ketakutan. Makanya waktu Yesus pertama kali yang menunjukkan dirinya kepada Maria dan dua wanita yang lain, Yesus berkata, jangan takut. Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya ketika ada di satu ruangan yang tertutup. Yesus berkata, jangan takut. Mereka, mengapa Yesus berkata jangan takut? Karena mereka belum percaya akan kebangkitan Yesus. Mengapa di hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan? Karena mereka menyamakan Yesus dengan orang lain, dengan mayat yang lain. Kita perlu merempahi. Kenapa mereka waktu di jalan bingung, nanti siapa ya yang menggulingkan batu kubur itu ya? Itu karena bukti bahwa mereka nggak percaya akan apa yang Yesus katakan. Simon berlari-lari, ya, mendahului dan berkata, Tuhan, waktu mereka menemukan kubur, ya, mereka berkata, Tuhan telah diambil dari kuburnya dan kami tidak tahu kemana dia dibawa. Nah, perkataan ini Bapak Ibu, perkataan mereka tidak percaya akan apa yang Yesus katakan. Maria juga menangis ya, waktu melihat kubur Yesus kosong, ia menangis. Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Mereka tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Makanya Tuhan waktu bertemu dengan mereka, pertama Yesus katakan adalah jangan takut. Ketidakpercayaan membuat murid-murid dan perempuan-perempuan itu merasa takut. Apa yang sering membuat kita dikuasai oleh ketakutan? Jawabannya adalah ketidakpercayaan. Takut itu wajar, tetapi ketika kita dikuasai, dikontrol oleh rasa takut kita, itu karena kita tidak memiliki iman. Takut dari apa Bapak Ibu? Rasa takut mungkin kalau murid-murid takut nanti mereka akan ditangkap, akan dianiaya, akan disiksa seperti Yesus. Tapi mungkin berbeda dengan kita saat ini. Kita takut kita sakit. Rasa takut kalau nanti kita ditolak. Rasa takut kalau nanti kita direndahkan. Rasa takut nanti kalau kita kekurangan. Rasa takut nanti kalau kita tidak diterima. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, alasan yang paling dasar mengapa kita mengalami yang namanya rasa takut, karena kita memiliki natur dosa dalam diri kita. Semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semenjak itu pula kita mengenal yang namanya rasa takut.
Karena dosa memutuskan hubungan kita dengan Allah yang adalah sumber damai sejahtera kita. Sehingga semua kita pasti memiliki yang namanya rasa takut. Bagi anak-anak sampai manula memiliki rasa takut. Bagi anak takut diejek oleh temannya. Bagi pemuda takut, bisa nggak ya saya nanti sekolah meraih cita-cita saya. Sudah dapat cita-cita, takut nanti saya dapat jodoh yang baik nggak ya. Udah dapat jodoh, nanti saya punya anak nggak ya. Nanti anak-anak saya bisa sekolahkan nggak ya. Udah jadi orang tua, takut gimana nanti masa depan saya, bagaimana nanti masa depan anak-anak saya. Semua kita di setiap musim, setiap tahap, dalam setiap proses hidup kita diperhadapkan dengan yang namanya rasa takut. Bahkan Bapak Ibu, ketika kita diperhadapkan dengan ketaatan, melakukan firman Tuhan, kita juga diperhadapkan oleh rasa takut. Aduh, nanti kalau saya memberi, cukup gak ya? Gimana kalau kurang nanti? Dari mana kami ambil? Waktu kita melayani, nanti kalau saya melayani udah maksimal, udah berjuang, udah memberikan sebaik mungkin, dikritik. Gak maulah. Ketika kita diperhadapkan dengan usaha, bagaimana kalau gagal usaha ini? Ketika kita diperhadapkan dengan menginjili, nanti kalau saya akhirnya dilaporkan ke polisi gimana? Nanti kalau saya diejek gimana? Ditolak, dimarahin bagaimana? Takut kalau kita sakit, takut kalau kita nggak punya teman, takut kalau kita nggak dihargai, takut kalau kita nggak dipandang. Ketakutan ini akhirnya mengontrol hidup kita. Bahkan Bapak Ibu, ada satu statement seperti ini ya, dari seorang Ayub. Apa yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan apa yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Iblis memakai ketakutan untuk menyeret kita kepada rencananya. Ayub mengerti kalau ketakutan itu tidak diatasi, maka ketakutan itu akan menjerumuskan orang dalam setiap rencananya yang jahat dalam kehidupan kita. Pikiran kita ini seperti tanah. Apa yang kita tabur, itu yang akan tumbuh. Kalau yang kita biarkan masuk ke dalam pikiran kita ini adalah berita-berita buruk yang membuat kita takut, maka apa yang kita takutkan, itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Ayub sudah mengalaminya. Apa yang dikhawatirkan, apa yang ditakutkan, justru itu yang terjadi dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu, ketakutan adalah sarana iblis dan senjata iblis untuk menghancurkan hidup orang percaya. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran adalah sarana iblis untuk menarik semua yang buruk, semua yang jahat dari neraka terjadi dalam kehidupan kita. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di HP, di TV, di berita, saya mau tanya, mana yang lebih baik, kabar buruk atau kabar baik? Kabar buruk. Mana yang lebih disukai, kabar buruk atau kabar baik? Kabar buruk yang lebih disukai Bapak Ibu, bukan kabar baik. Itulah kecenderungan manusia, lebih suka kabar-kabar yang negatif. Coba kalau negatif di sana, langsung dengar gitu ya. Tapi kalau yang baik, firman Tuhan berkali-kali disampaikan, kayak nggak susah mudeng-mudengnya gitu ya. Sudah teriak-teriak, sudah apa-apa gitu ya. Susah masuknya, udah lewat sekolah minggu, udah lewat khotbah, udah lewat renungan pagi. Wah itu kayaknya mentul-mentul gitu, kelpok. Padahal berita buruk itu jelas membuat kita gelisah. Berita buruk itu jelas membuat kita hari demi hari dikuasai oleh ketakutan. Sampai gak bisa tidur.
jiwa kita jadi tertekan gitu ya. Itulah yang namanya natur dosa manusia. Kita punya kecenderungan. Inilah kerja keras kita sebagai orang percaya. Kerja keras kita bukan lagi bagaimana saya mendapatkan berkat, bagaimana saya selamat, bagaimana saya dipakai Tuhan. Tidak, Bapak Ibu. Kerja keras kita adalah bagaimana pikiran kita, perasaan kita, apa yang masuk dalam perasaan dan pikiran kita, itu adalah kabar baik, bukan kabar negatif. Bahkan Bapak Ibu, di dalam gereja sekalipun sering sekali membawa kabar-kabar buruk di luar sana untuk menakut-nakuti jemaat. Tapi puji Tuhan, saudara lewat mimbar ini tidak pernah lagi ditakut-takuti. Amin. Pemberitaannya Pak, awas Pak, ini zaman paceklik. Kalau nggak taat sama Tuhan Pak, kalau nggak rajin sama Tuhan, rajin ibadah sama Tuhan, hati-hati Pak. Bisa-bisa Tuhan nggak berkati. Makanya rajin beribadah. Apakah itu pengajaran Injil? Itu mengontrol jemaat dengan ketakutan. Atau satu sisi mengiming-imingkan, Bang, mau diberkati masa depan ini? Iya Pak, aku mau diberkati. Harus rajin ibadah, rajin melayani, supaya engkau diberkati. Sepertinya itu rohani, sepertinya itu sesuatu yang enak didengar. Tapi itu bukanlah pengajaran Injil. Pengajaran seperti ini hanya bisa memodifikasi perilaku. Pengajaran seperti ini kelihatannya enak, tapi hanya motivasi hidup. Tidak pernah mengubah hati. Makanya hari Jumat kemarin kita belajar, biarkan salib Yesus Kristus mengubah hatimu. Karena hanya salib yang mengubah hati kita. Aturan, ancaman, iming-imingan tidak pernah mengubah hati kita. Orang mungkin memberi dengan banyak, orang mungkin melayani dengan luar biasa. Tapi kalau dasarnya ketakutan, dasarnya salah, satu hari akan lenyap oleh api, akan diuji oleh situasi keadaan. Tidak akan terlihat lagi di dunia peredaran pelayanan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata dalam Markus 4 ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kita takut? Mengapa kita khawatir? Bukan karena situasi, kondisi, keadaan. Bukan karena Amerika dan Iran tidak ada ujung pangkalnya. Udah 30 hari lebih, belum ada titik terangnya. Bukan karena itu Bapak Ibu. Ketakutan kita muncul karena apa? Kamu tidak percaya. Mengapa kita tidak percaya? Hati kita, telinga kita lebih condong kepada kabar-kabar dunia ini, kepada kebisingan yang timbul dari dunia ini. Hati kita lebih condong lebih suka kepada kabar-kabar negatif. Oleh sebab itu hari ini Yesus bertanya kepada kita, mengapa jangan takut? Mengapa Yesus berkata jangan takut? Supaya hari ini kita mencondongkan hati kita bukan lagi kepada kabar-kabar buruk, kabar-kabar negatif, tetapi kepada kabar baik. Amin. Apa kabar baiknya di hari Paskah ini Bapak Ibu? Pemberitaan firman buat kita semua adalah kabar baik. Inti dari kebangkitan Yesus adalah kabar baik. Kabarnya apa? Yang pertama kita lihat, Yesus menggenapi firman-Nya, bahwa janji Tuhan ya dan amin. Ketika Yesus mengajar murid-muridnya, ada bersama dengan murid-muridnya, Yesus berkata tentang nubuatan. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kabar baik di hari Paskah ini bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Firman-Nya pasti akan digenapi. Ia tidak lupa akan janjinya, ia menepati janjinya. Tapi mengapa murid-murid
bersembunyi? Mengapa Maria khawatir bersama dengan ibu-ibu yang lain? Karena tidak percaya akan janji Tuhan ini. Lihat Tuhan, mulai dari kelahiran Yesus, kematian, kehidupannya dan kematiannya, semua adalah penggenapan firman. Semua adalah janji yang digenapi. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan tidak lupa akan janjinya, seharusnya ini menjadi sebuah kabar baik buat kita, bahwa Dia tidak lalai akan janjinya. Dia pasti menepati janjinya. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, apa kabar baiknya? Bahwa ada jaminan kebangkitan. Di Yohanes 11 ayat 25 berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan hidup. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Bapak kita, Pak Gatot, sudah hidup, sudah. Ia mati memang tidak bersama-sama kita, tetapi dia sudah hidup bersama-sama Bapa di surga. Karena apa? Yesus yang kita sembah sudah bangkit. Kita bersyukur punya Bapa, punya Tuhan yang bangkit dari kematian. Sehingga kalau Yesus bangkit, kita pun suatu hari akan dibangkitkan. Beberapa kepercayaan ya, kita lihat tidak ada kebangkitan di dalam hidup mereka, di dalam kehidupan kepercayaan mereka. Ya. Tokoh-tokoh mereka nggak bangkit. Nah, Yesus bangkit dari kubur. Kalau Dia bangkit, maka kita pun akan bangkit. Artinya ada jaminan kehidupan kekal, ada jaminan kebangkitan buat orang percaya. Suatu hari kita pasti mati, tapi bagi orang percaya kita pasti hidup. Inilah kabar baik. Yang ketiga kabar baiknya apa Bapak Ibu? Bahwa Ia mengalahkan maut. 1 Korintus 5 ayat 15 ayat 55. "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Sengat maut telah dikalahkan, sengat maut telah dipatahkan. Apa yang paling kita takutkan? Apa yang paling manusia takutkan Bapak Ibu? Sebenarnya bukan takut dengan kehidupan, tapi takut dengan kematian. Dan ketakutan kita karena tidak seorang pun bisa membangkitkan. Sampai hari ini belum ada ilmu pengetahuan yang bisa membangkitkan orang mati. Sampai hari ini tidak ada satu kuasa yang bisa membangkitkan orang mati. Tapi Yesus tidak hanya membangkitkan orang mati, tetapi Ia juga bangkit dari kematian. Kalau Yesus bisa membangkitkan orang mati dan Dia sendiri bangkit dari antara orang mati, suatu hari pun Dia akan membangkitkan saudara dan saya. Lalu yang keempat, apa kabar baiknya? Iman kita tidak menjadi sia-sia. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. "Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kamu. Kamu masih berada dalam dosa kamu." Ini menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus adalah dasar iman kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, tidak pernah sia-sia. Kalau kita balik kalimat ini seperti ini Bapak Ibu. Jika Kristus telah bangkit, maka bergunalah kepercayaan kamu dan kamu hidup dalam kebenaran. Ya. Kalau kita percaya akan kebangkitan Yesus, itu tandanya bahwa iman kita tidak sia-sia. Apapun yang kita kerjakan, semua tidak ada yang sia-sia di dalam Yesus. Disitulah kepercayaan kita berguna, dan kepercayaan itu membawa kita hidup dalam kebenaran. Nah, kebangkitannya adalah jaminan akan kasih dan kebenaran bagi kita. Di dalam 1 Yohanes 4:18, "Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih." Kita melihat di dalam kabar baik ini bahwa jelas bahwa ketika kita ada di dalam Yesus, percaya di dalam Yesus, itu artinya apa yang difirmankan Yesus itu pasti tergenapi. Dia bangkit, itu tandanya bahwa Ia juga menjamin kebangkitan kita. Ia bangkit, itu tandanya bahwa Ia sudah mengalahkan maut.
Kalau Dia sudah mengalahkan musuh terbesar kita, apa yang kita takutkan? Dan kebangkitannya sebagai tanda bahwa iman kita tidak pernah menjadi sia-sia. Kalau begitu luar biasa makna dari Paskah ini, itu artinya bahwa kasih Kristus, kebenaran Kristus kita tidak perlu ragukan lagi. Kalau kita sudah mengerti betapa besar kasih Yesus di hari Paskah ini, kasih itu yang membuat kita menang dari ketakutan. Sebab apa? Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna apa Bapak Ibu? Melenyapkan apa? Ketakutan. Sebab apa? Ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Apa bukti bahwa kita ada di dalam kasih? Kita tidak lagi dikuasai oleh ketakutan. Apa rahasia kita mengalahkan ketakutan dan tidak dikuasai oleh ketakutan? Rahasianya adalah melalui pemberitaan kabar baik. Yesus kita telah bangkit. Kasih-Nya begitu besar di dalam kehidupan kita. Maka itulah yang akan membuat kita bangkit dari segala keterpurukan. Nah, saya mau berbagi kesaksian Bapak Ibu. Di waktu saya masih SD, saya ditanya oleh guru sekolah minggu saya, "Kasta, kamu mau jadi apa nanti kalau sudah besar?" Saya bingung Bapak Ibu, jadi apa ya? Terus guru sekolah minggu bilang, "Udah, kamu nanti jadi pendeta," gitu ya. Hah, pendeta? Ya, saya doakan kamu jadi pendeta. Namanya Ibu Asmina Borutarigan, itu guru sekolah minggu saya. Lalu sesudah SMP, ya saya merasa makin yakin. Wah, saya nanti jadi pendeta, Saya senang sekali, makin yakin. SMA makin yakin Bapak Ibu, saya jadi pendeta. Bahkan saking seriusnya, saya punya Alkitab yang diberikan oleh Gideon. Kecil saya kantongin di kantong saya belakang. Kalau saya ngomong sakinan, saya bawa itu Alkitab, saya baca. Lalu waktu saya masih pemuda, saya dapat radio dari misionaris Korea. Radionya itu bisa diputar dari televisi rohani. Kemana-mana saya bawa nyetel musik rohani. Kalau ada khotbah saya dengar siang malam. Saking semangatnya Bapak Ibu. Tapi sesudah kelas 3 SMA, kelas 3 SMP, kelas 3 SMP waktu itu saya mulai ragu. Nggak bener ini. Saya lihat orang-orang yang melayani gitu ya. Aduh, kok begitu ya, kok begini ya, kok begitu ya. Akhirnya saya waktu itu goyah, nggak maulah jadi pendeta. Akhirnya saya waktu itu memutuskan untuk menjadi apa? Seorang tour guide. Saya masuk sekolah pariwisata di Medan. Saya kepingin jadi tour guide, kayaknya keren gitu ya, jadi tour guide gitu ya. Tapi ternyata waktu saya sekolah sampai 4 bulan, saya terus, aduh gimana ya, saya dulu punya panggilan. Saya nggak tenang Bapak Ibu. Saya dulu punya panggilan, tapi kalau saya melayani berat sekali. Mampukah saya banyak kekurangan, saya banyak kelemahan. Mampukah saya melayani itu? Kayaknya saya nggak pantas ini. Tapi hati saya terus menuntun saya untuk, kalau ngapain Kasta kamu sekolah di sekolah pariwisata di Medan yang terkenal, mamamu juga nggak mampu-mampu amat. Nanti kamu sekolah mahal-mahal, terus nanti kamu jadi pendeta untuk apa ini semua gitu ya. Saya jadi ragu. Dan akhirnya di satu titik uang sekolah saya nggak bisa bayar, karena harus bayar kos, baru orang sekolah. Udah Tuhan, kalau memang jalan Tuhan, saya nggak sekolah di sini. Akhirnya saya mengundurkan diri. Hanya 4 bulan sekolah di sekolah itu. Lalu saya pulang kampung dengan rasa sedih bercampur kebingungan begitu ya. Di satu sisi kasihan sama mama saya, di satu sisi nanti kalau saya sekolah nanti nggak selesai bayar mahal-mahal, malah saya jadi pendeta gitu ya. Khawatir, takut. Akhirnya saya kembali sekolah di kampung, di SMA di kampung. Lalu di kampung saya sekolah kelas 2
udah nanti saya jadi pendeta. Tapi akhirnya juga Bapak Ibu, saya ragu, saya goyah. Udahlah, kayaknya jadi pendeta nggak main. Saya mending jadi tentara gitu. Ada paman saya, kenalan dan juga keluarga, udah kamu nanti jadi tentara aja. Cocok Pak, cocok. Saya juga mau jadi tentara gitu. Tapi setelah diproses, bayarnya juga mahal. Kaki saya juga nggak seperti kaki orang lain karena pernah jatuh. Lalu saya penuh dengan kebingungan. Udah, jadi mau jadi apa saya Tuhan? Saya nggak ngerti mau jadi apa. Mau jadi pendeta nggak berani. Saya banyak kekurangan, banyak kelemahan. Saya berasal dari keluarga broken home. Mental saya mental yang sangat kecil. Berbicara di depan umum juga saya nggak berani. Penuh dengan grogi, nervous. Saya akhirnya waktu itu dalam kebingungan saya, udah akhirnya saya nggak kemana-mana Bapak Ibu. Mau sekolah hamba Tuhan juga akhirnya saya bimbang, akhirnya nggak ngelakuin apa-apa. Sampai akhirnya ada seorang kakak rohani datang kepada saya, Kasta, ada retreat dari STT Baptis Medan, ayo ikut. Udah, dalam kebingungan saya ikut retreat. Lalu disitulah Bapak Ibu, saya diubahkan oleh Tuhan. Saya akhirnya mengerti kalau melayani itu bukan karena kekuatan, bukan karena kebolehan, bukan karena kemampuan, tetapi karena panggilan Tuhan itu sendiri dalam kehidupan kita. Saya diteguhkan. Sama halnya Bapak Ibu, ketika mungkin Bapak Ibu hari ini diperhadapkan dengan pelayanan, gak mau Pak pelayanan. Diperhadapkan dengan sebuah ketaatan, Pak nanti gimana kalau gini, seperti itu, seperti ini, bagaimana? Bapak gak tahu, Bapak gak mikir, Bapak gak ngerti. Ya Bapak Ibu, saya juga mungkin gak ngerti, saya juga gak kepikiran Bapak Ibu. Tapi hari ini ada kabar baik buat kita semua, bahwa Yesus benar, salib itu salib yang berat. Panggilan Tuhan itu adalah panggilan yang sangat-sangat banyak resikonya, sangat besar tantangannya. Tapi tahukah Bapak Ibu, Yesus kita sudah bangkit. Amin. Kalau Yesus sudah bangkit, salib bukan lagi sebuah pengerian, salib bukan lagi sebuah ancaman, salib bukan lagi sebuah penghinaan, salib bukan lagi sebuah kematian, tetapi salib itu adalah kehormatan kita, salib itu adalah kekayaan kita, salib itu adalah kehidupan kita. Di salib itu Tuhan sudah bayar dosa kita. Di salib itu dia sudah selesaikan semua apa yang tidak pernah kita selesaikan. Di salib itu dia sudah sediakan semua apa yang kita tidak pernah selesai. Sudah selesai. Itulah yang membuat saya akhirnya kembali kepada panggilan Tuhan. Bukan kekuatan saya, bukan kemampuan saya. Dia yang menyediakan, Dia yang mengerjakan, Dia yang memampukan saya. Ini sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai anak, ada ketakutan-ketakutan yang kita rasakan. Lihat, Dia sudah bangkit. Dia mengalahkan kubur. Ya benar saya minder orangnya. Ya benar saya dari keluarga broken home. Tapi dalam kedaulatan Tuhan, kekurangan kita Dia pakai menjadi sarana anugerah, sarana kemenangan, sarana kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi apapun hari ini yang mencoba kita berhenti melangkah dalam rencana Tuhan, apapun ketakutan yang mencoba mengalihkan pandangan kita, mengalihkan panggilan kita, lawan itu dengan kuasa kebangkitannya. Yesus sudah bangkit, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sama-sama. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi
sebab Dia apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, apapun yang kita takutkan, bawalah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, karena Dia sudah bangkit. Karena di dalam kuasa kebangkitannya, kelemahan kita menjadi sarana anugerah. Karena di dalam kuasa kebangkitannya, kekhawatiran kita, ketakutan kita justru menjadi sebuah keberanian, justru menjadi sebuah kerelaan, justru menjadi sebuah kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita tunduk kepala. Apakah makna kebangkitannya di dalam hidup saudara? Tanda kita sudah memaknai kebangkitannya, bahwa hati kita tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, tapi dikuasai oleh kabar baik, dikuasai oleh damai sejahtera, karena firman-Nya adalah ya dan amin. Karena Ia adalah kebangkitannya adalah jaminan akan kebangkitan kita. Musuh terbesar kita sudah dikalahkan, sengat maut telah dipatahkan. Kalau hari ini kita beriman kepada Dia, iman kita tidak pernah sia-sia. Apa yang membuat saudara mungkin hari ini berhenti mengasihi, berhenti melayani? Mungkin itu ketakutan, mungkin itu kekhawatiran. Saatnya kita bawa kepada Yesus yang sudah bangkit. Jangan biarkan kita dikuasai oleh berita-berita buruk dari dunia ini, kabar-kabar buruk dari dunia ini. Mari kita buka hati kita untuk kabar baiknya. Karena ketika Yesus bangkit, yang Yesus mau nyatakan adalah kabar baik. Makanya Yesus berkata, jangan takut. Dia akan berjumpa dengan engkau. Jangan takut. Dia sudah bangkit, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Kalau selama ini kita lebih cenderung mendengarkan kabar buruk, mari kita mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau mengarahkan hatiku kepada kabar sukacita, kabar akan kebangkitan-Mu. Kalau selama ini mungkin saudara digerakkan oleh ketakutan, takut gak diberkati, takut dihukum Tuhan ketika berbuat baik, ketika memberi, ketika taat, itu bukanlah ajaran kabar baik. Kabar baik selalu mengubah dari hati kita. Kabar baik selalu mengubah dari dalam hidup kita, bahwa kalau Dia yang maha tinggi, Dia yang maha mulia mau merendahkan diri, menanggung kehinaan, menanggung kemiskinan, menanggung segala yang buruk dari kita. Dia sudah bangkit, Dia sudah menang. Justru di dalam kebangkitannya, segala salib, segala jalan salib yang harus kita lewati, Tuhan pakai menjadi sarana anugerah. Kelemahan kita, keterbatasan kita, kekurangan kita, di dalam kuasa kebangkitannya, justru di sana nyata kemuliaannya, nyata kebesarannya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, jangan lagi mundur, jangan lagi berhenti karena engkau khawatir, karena engkau takut. Datang, bawa. Biar ketika kita takut, kita bawa ketakutan kita. Ketika kita khawatir, kita bawa kekhawatiran kita. Dia sudah menjawab di kubur kosong. Dia sudah jawab pada hari ini yang kita peringati, hari Paskah, hari kebangkitannya. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu. Engkau melihat setiap hati yang terbuka kepada kebenaran firman-Mu. Kami menerima kuasa kebangkitan-Mu. Kami menerima kabar kebangkitan-Mu. Yang menguasai hati kami adalah kabar baik, yang memotivasi kami mengerjakan segala sesuatu bukan lagi nilai-nilai dari dunia ini, bukan lagi karena ancaman, karena iming-imingan, bukan karena pengajaran-pengajaran yang hanya modifikasi perilaku, tetapi kami hidup di atas kebenaran Injil-Mu. Kami hidup atas
dasar kabar baik, terutama lewat kebangkitan-Mu hari ini. Dan hidup kami diperbaharui, hidup kami dipulihkan. Kami tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, tapi kami kalahkan ketakutan dengan kabar baik akan kasih-Mu, akan kebenaran-Mu, akan kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang diberkati bersama saya katakan, amin. Hari ini saya